Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia, NPM 2204020800014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya atau hobi saya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat perilaku. Novel terbagi menjadi 5 jenis, yaitu novel romantis, novel misteri, novel komedi, novel horor, novel inspiratif, dan masih banyak lagi. Aku sangat suka membaca novel. Hingga pada akhirnya, aku memilih kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengasah skill agar bisa membuat novel sendiri. Beberapa novel yang pernah aku baca adalah Garis Waktu Fiersa Besari, Ikhlas Paling Serius Fajar Sulaiman, Kamu Terlalu Banyak Bercanda Marcella FP, Ayo Putus Anadario, 00.00 Amelia Valencia, 01.00 Amelia Valencia, Antares Reinda, Aku Benci dan Cinta Wulan Fadi, Bicara Itu Ada Seninya Oh Suhyang, dan Seni Berpikir Positif Brian Adam. Di antara novel-novel yang pernah aku baca, aku sangat tertarik dengan narasi-narasi dari Fiersa Besari. Obsesiku terhadap karya sastra puisi, narasi, sajak, dan sejenisnya sangat besar. Novel-novel narasi memiliki diksi yang maknanya tidak semua orang tahu. Itu sangat unik dan membuatku tertarik. Tak jarang pula aku menonton tayangan YouTube dari Fiersa Besari karena di setiap videonya terdapat narasi-narasi yang sangat indah. Setiap sebulan sekali aku selalu mengunjungi Gramedia, entah itu untuk membeli buku atau hanya sekedar membacanya di sana. Suasana yang sangat sunyi membuatku ingin berlama-lama di sana. Tapi ada sedikit kesedihan dalam diriku melihat toko buku sepi. Hanya beberapa anak muda yang datang. Kebanyakan anak muda Indonesia tidak suka membaca buku. Mereka menganggap membaca buku adalah sesuatu hal yang membosankan. Tapi menurutku tidak. Jika kita membaca buku dengan genre yang kita suka, maka membuat kita lebih tertarik dan nyaman. Zaman semakin berkembang. Banyak novel-novel yang sudah digital. Mungkin mereka tahu kalau anak zaman sekarang lebih suka main HP dibanding memegang buku. Tak jarang juga, aku membaca novel yang ada di sebuah aplikasi bernama Wattpad. Di sana terdapat banyak novel-novel kekinian yang bahkan sudah difilmkan. Aku akan selalu membaca novel-novel dan mengasah skill agar bisa membuat sebuah novel narasi yang menarik, agar anak muda Indonesia suka membaca buku dan memperbanyak literasi melalui buku. Ada beberapa part yang aku suka dari novel Fiersa Besari Garis Waktu. Aku akan membacakan salah satunya yang berjudul Serangkaian Repetisi. Maret tahun keempat. Jomblo adalah bahasa gaul dari kata lajang. Bagaimana secara lajang bisa berubah menjadi jomblo, aku pun tidak tahu. Yang pasti, kita hidup di negara yang lucu, yang menganggap manusia jomblo ada dalam tingkatan kasta yang lebih rendah dari manusia yang sudah berpasangan. Padahal, menjadi jomblo tidak selalu menjadi hal yang menyedihkan. Justru sebaliknya, kebanyakan manusia jomblo adalah manusia yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Manusia yang sedang tidak mau berurusan dengan drama berlebih. Manusia yang sedang sibuk berdikari dan fokus mengerjakan mimpi. Manusia yang sedang ingin mencurahkan kasih sayang pada sahabat-sahabat dan keluarganya. Manusia yang bukan terlalu jelek untuk mendapat pacar, melainkan terlalu keren untuk tergesa-gesa tenggelam dalam hubungan yang salah, yang ujungnya malah dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Bukankah punya pasangan yang tidak menjamin seseorang menjadi bahagia? Aku selalu percaya bahwa komitmen itu soal ketetapan dan ketepatan.
Kalau belum ingin menetap dan belum menemukan yang tepat, apa harus dipaksakan? Maka dari itu, nikmatilah saat-saat sendiri. Berkomitmenlah saat sudah ada kesiapan, bukan karena alasan kesepian. Ingat bahwa akan ada saatnya seseorang yang punya pacar putus, akan ada saatnya seseorang yang kuat menjadi rapuh, akan ada saatnya seseorang yang berpasangan menjadi jomblo, dan akan ada saatnya juga seseorang yang jomblo mempunyai pasangan. Bukankah hidup itu serangkaian repetisi? Lantas, haruskah kita takut jatuh hati karena pengalaman patah hati? Waktu kecil, ngapain ngepel? Nanti juga kotor lagi. Adalah jawabanku ketika ibu menyuruhku mengepel lantai. Ibu hanya membalas, ngapain makan? Nanti juga lapar lagi. Dari sana aku tersadar, karena baju akan rusak lagi. Bukan berarti kita harus berhenti memakai baju, karena rambut akan bau lagi. Bukan berarti kita harus berhenti memakai sampo, karena perut akan lapar lagi. Bukan berarti kita harus berhenti makan. Dan karena hati akan sakit lagi, bukan berarti kita harus berhenti jatuh hati. Jatuh hati itu hak, sebuah anugerah untuk kita nikmati. Kalau tidak bisa dinikmati kisahnya, nikmati rasanya. Kalau terlalu menyakitkan, petik hikmahnya. Tuhan hanya memasukkan seseorang ke dalam hidup kita agar kita belajar, bukan agar kita mengutuk. Dan ingat, tidak semua orang itu sama saja. Kita semua unik, yang berarti akan membuahkan kisah unik. Bahkan lebih unik dari sinetron atau film Hollywood sekalipun. Jadi, selamat mengepel. Selamat jatuh hati maksudku. Jangan takut. Rasanya luar biasa kan? Ketika kehidupan memberi kita episode terburuknya, jangan menyerah. Takkan selamanya kita terluka, dan takkan selamanya kita berduka. Terima kasih.